Salam bahagia untuk ibu bapak semuanya. Pada kesempatan ini, saya Ripka Ersita STH MPDK akan melakukan percakapan coaching dalam kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Nanti bersama dengan rekan saya yaitu Bapak Nur Hadi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pengajar kelas 7. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi Bu Ripka. Gimana ini kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Bu Ripka sendiri bagaimana kabarnya? Sehat Bapak. Alhamdulillah. Nah gini Pak Nur, seperti yang sudah kita komunikasikan sebelumnya, nanti saya akan menyupervisi saat Bapak mengadakan pembelajaran di kelas. Jadi sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu ini Pak. Siap. Sebelum nanti observasi di kelas. Iya siap Bu Ripka. Ya. Nah, menurut Pak Nur kira-kira dari obrolan kita atau percakapan kita pagi ini apa yang Bapak harapkan? Ya, yang saya harapkan setelah percakapan ini adalah saya bisa membuat RPP yang maksimal sehingga bisa menjadi suatu acuan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini dan tercapai apa yang ditujukan oleh tujuan pembelajarannya. Iya Pak Nur. Terus nanti materi yang mau disampaikan tentang apa Pak dan kapan mau dilaksanakan? Untuk materinya saya nanti adalah sholat Jumat, itu untuk kelas 7, tepatnya kelas 7B, nanti jamnya jam ke 1-2 pada hari Kamis. Hari Kamis ya Pak Iya. ya. Pak Nur sudah membuat RPP-nya ya, sudah mempersiapkan. Sudah. Kira-kira nih Pak Nur, yang menjadi kesulitan Bapak dalam kegiatan pembelajaran nantinya apa Pak? Ada enggak Pak? Kalau menurut saya nanti yang sulit itu menciptakan keaktifan peserta didik mereka. Jadi anak-anak itu biar bisa peserta didik biar bisa aktif berdiskusi, terus bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari itu dia lebih giat lagi. Kalau sebetulnya materinya ini sudah setiap hari dilakukan ya, setiap Jumat malahan ya, setiap Jumat, jadi 1 minggu sekali. Ya itu mungkin itu Bu Ripka. Kalau boleh tahu nih Pak, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti itu apa Pak? Oh iya, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama adalah memahami pengertian dan hukum sholat Jumat. Itu pasti. Yang kedua, menelaah syarat wajib, syarat sah, dan surat sunahnya sholat Jumat itu apa. Nah, yang terakhir nanti halangan melaksanakan sholat Jumat itu apa. Ya, mungkin itu tujuan pembelajarannya. Nah, dari tujuan yang tadi Pak Nur sebutkan nih, ada nggak bagian yang ingin Bapak maksimalkan? Artinya akan ada area pengembangan tertentu mungkin Pak yang mau Bapak capai? Kalau untuk yang dimaksimalkan ya Brika ya, itu bagaimana menuntut anak itu lebih aktif belajar ya, aktif belajar, bekerja sama, bertanggung jawab atas setiap kegiatan pembelajaran. Jadi nanti mungkin ada diskusi sehingga dia bisa bersikap kritis, tanggung jawab, dan bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan kalau kemungkinan kesulitan yang Bapak hadapi itu bagaimana menciptakan anak-anak itu aktif saat diskusi atau yang lain. Mungkin Bapak bisa memperhatikan dari tadi pengembangan yang mau Bapak capai itu. Ya. Strategi apa nantinya yang mau Bapak lakukan? Untuk strategi pembelajarannya sendiri, yang pertama nanti akan saya kasih pertanyaan pemantik ya Brika, untuk apa ya, memicu pengetahuan mereka, mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka. Kemudian saya kasih video pembelajaran tentang sholat Jumat sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk belajar lebih giat lagi, bisa melaksanakan sholat Jumat lebih giat lagi. Nah, untuk itu nanti murid akan saya buat kelompok. Nah, dalam kelompok itu nanti anak-anak saya suruh membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan dikumpulkan, nanti ada anak-anak salah satu kelompok maju ke depan mengambil pertanyaan secara urut. Ya, secara acak kok, secara urut. Iya, secara acak.
nanti akan dibahas dalam kelompoknya. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Wah, bagus itu Pak Nur. Iya. Ya, semoga dengan tadi yang strategi Bapak sampaikan, keaktifan apa yang menjadi kesulitan Bapak ya, membayangkan wah, nanti anak-anak bisa aktif enggak ya, harapannya ya Pak. Iya, Tadi saya strategi. berharap dari kelompok ini nanti bisa anak-anak lebih aktif. Wah, itu rencananya strateginya bagus sekali itu Pak. Iya. Supaya nanti murid termotivasi ya Pak ya. Iya, untuk bisa termotivasi aktif. untuk aktif belajar. Iya. Berkah. Jadi setiap kelompok itu biar aktif lagi belajarnya. Iya. Terus untuk yang supaya murid lebih termotivasi itu saya masih agak bingung dengan yang pembelajaran diferensiasi sebetulnya. Oh, Berkah. ada kebingungan juga ya. Iya. Dari diskusi kelompok itu diferensiasinya di mana? gitu Iya, ya, Pak? diferensiasinya di mana gitu. Iya Bapak. Kalau tadi Bapak sudah nyebutin strateginya seperti itu, bisa nih Pak, Bapak coba cari ide lain nih. Kira-kira kalau Bapak melihat atau menggali dari ketertarikan siswa, mungkin ada yang bisa Bapak lakukan. Kan Bapak nih lebih mengenal siswa Bapak. Apa ya Bu ya? Apa dalam pembentukan diskusi itu ya mereka agak kecewa karena kan saya tentukan itu Berkah ya. Oh, jadi guru Iya. yang menentukan siapa-siapanya. Siapa-siapanya si A dengan si B, si C begitu. Atau mungkin nanti saya kasih kebebasan atau gimana ya? Jadi maksud Bapak murid yang menentukan anggota kelompoknya Iya. sesuai dari perintahnya setiap kelompok berapa orang. Iya. Itu tuh coba saja, siapa tahu anak-anak dengan menentukan kelompoknya sendiri malah membuat mereka semangat dan aktif. Itu ide yang bagus Bapak, bisa dicoba. Iya, kalau begitu nanti saya bentuk kelompok secara bebas lah biar mereka bisa mengekspresikan dirinya. Dia milihnya suka sama siapa itu mungkin begitu ya Berkah ya. Ya baik, akan saya coba. Bagus itu. Lalu apalagi nih Pak yang bisa Bapak lakukan? Mungkin ada ide yang lain supaya anak-anak bisa lebih aktif. Oh, mungkin tempat duduknya Berkah ya. Tempat duduk diskusinya itu nanti diberi kebebasan memilih. Jadi tempat duduknya di mana begitu mungkin tetap ya. di kelas ya Pak? Iya, ya? tetap di kelas. Oh. Iya. Jadi dari tadi Bapak bilang anggotanya siswa diberi kebebasan untuk memilih teman kelompoknya. Iya. Tempat duduknya juga. Tempat duduknya mau duduk juga. sebelah mana tapi tetap Di dalam kelas. Sementara Iya. tetap di dalam kelas. Nggih. Ya, bagus itu Pak. Apa tadi yang sudah Bapak sampaikan akhirnya ketemu ya Pak ya. Iya. Kira-kira apa nih yang mau membuat siswa nanti lebih aktif? Ya. Nah, Itu memang belum saya coba itu semoga Berkah. nanti dari RPP yang sudah Bapak buat dikembangkan. Iya. Jadi menurut Bapak nih kita sudah ngobrol beberapa menit ini, apa yang sudah Pak Nur dapat nih dari obrolan kita? Mungkin saya akan mencoba mengatasi kesulitan dalam mengaktifkan murid itu dengan menayangkan video tadi, kemudian memberi kebebasan memilih anggotanya, memilih tempat duduknya, mungkin seperti itu Berkah. Nah, saya harap rencana yang bagus ini Pak bisa nanti diterapkan di pembelajaran hari Kamis ya Pak ya. Iya, di kelas Bu. 7B. Sukses ya Pak untuk kegiatan pembelajaran Pak Nur. Kita ketemu nanti saat Siap observasi ya, Pak, Berkah. ya. Terima kasih Semoga- banyak atas masukannya, bisa mempersiapkan lebih baik lagi saya dalam pembelajaran minggu depan. Ya sama-sama Pak Nur. Nanti kita ketemu saat observasi dan nanti setelah observasi kita ngobrol lagi untuk kita evaluasi dan tindak lanjutnya. Siap Sukses, Pak Berkah. Nur. Siap. Siapkan semuanya untuk Amin pembelajaran amin. ya Nggih, Pak. terima kasih Monggo, Berkah. selamat pagi, Pak Nur. Selamat pagi. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot. Dan rukun khutbah itu yang pertama membaca ya seorang wanita, dan dalam sholat Jumat harus ada khutbah. Dan rukun khutbah itu yang pertama membaca hamdalah, dua, membaca 2 kali syahadat, 3, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, 4, berwasiat dan memberi nasihat bertakwa, 5,
membaca Al-Quran pada salah satu kedua khutbah. 6. Berdoa kepada mukmin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Hal yang harus diperhatikan ketika sholat khutbah Jumat adalah: 1. Khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi mulai bergerak condong ke arah barat. 2. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. 3. Khatib hendaklah duduk di antara dua khutbah. 4. Khutbah disampaikan dengan suara yang jelas dan keras. 5. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. 6. Khatib dari hadas dan najis. 7. Khatib menutup aurat. Oke, terima kasih. Ada yang menanggapi? Sebutkan syarat khutbah Jumat. Baca yang keras. Syarat khutbah Jumat 1. Khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Khatib suci dari hadas dan najis. Menutup aurat. Cuma itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Ada yang mau menambahi? Silakan diperhatikan ke depan. Syarat khutbah Jumat yang pertama adalah khutbah dimulai setelah masuk waktu sholat zuhur, ya. Kemudian yang kedua, khutbah dilaksanakan belum melaksanakan sholat Jumat, ya. Yang ketiga, khatib memberi khutbah dengan cara berdiri jika mampu. Jadi kalau tidak mampu boleh dengan cara duduk, ya, tidak apa-apa. Kemudian khatib memberi khutbah dengan cara duduk sebentar di antara dua khutbah. Jadi setelah khutbah pertama duduk, baru dilanjut dengan khutbah yang kedua. Jadi untuk membedakan khutbah pertama dengan khutbah kedua itu dengan cara duduk, ya. Kalau yang sudah terbiasa, yang putri mungkin belum, ya, karena tidak wajib, ya, yang putri sunnah. Kemudian khutbah diucapkan dengan suara yang keras. Kemudian khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Kemudian khatib menutup aurat. Perlu diketahui auratnya orang laki-laki antara apa? Besar dan lutut. Tuh, aurat secara syar'i. Ya, baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk ibu bapak semua. Pada kesempatan ini saya, Ripka Ersita STH MPDK, akan melakukan pasca observasi melalui percakapan coaching bersama rekan saya Bapak Nur Hadi SPDI
yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek yaitu Bapak Wahyudi SWD. Terima kasih. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi Bu Ripka. Gimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Bu Ripka sendiri gimana? Tetap sehat? Sehat Bapak. Ya. Iya. Ini Pak Nur, terima kasih jika pada kemarin ya Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 7B ya, dan Iya. saya diizinkan untuk masuk ke kelas untuk melakukan observasi dalam kegiatan supervisi akademik ini. Jadi hari ini Bapak kita akan ngobrol-ngobrol sebagai kegiatan pasca observasi. Oke Pak, saya mohon waktunya untuk percakapan hari ini. Siap Bu Ripka, saya juga senang jika bisa diobservasi oleh Bu Ripka, bisa disupervisi sehingga saya bisa tahu kekurangan saya di mana, saya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya ke depannya. Iya Bu Ripka. Ini untuk yang pertama Pak, menurut Pak Nur nih dalam percakapan kita saat ini atau pasca observasi saat ini, apa nih harapan Bapak dari percakapan kita yang mau didapat dari percakapan kita hari ini Bapak? Iya, yang pertama dari percakapan kita nanti saya berharap bisa mengevaluasi diri saya, kemudian melakukan refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan. Mungkin Bu Ripka punya perbaikan, catatan atau apa, mungkin seperti itu untuk saya ke depannya. Ya Bapak, semoga percakapan kita hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin, ya Bu Ripka. Bagaimana komentar Bapak nih dari kegiatan pembelajaran di kelas 7B kemarin yang sudah Bapak laksanakan? Materinya sholat Jumat Pak G? Iya, materinya sholat Jumat Bu Ripka. Ada yang bisa Bapak komentari dari hasil kegiatan pembelajaran kemarin? Saya rasa pembelajaran sudah berjalan dengan baik Bu sebetulnya. Tapi ada murid-murid yang mengikuti aktivitasnya mungkin agak rame ya, mungkin kemarin kurang konsentrasi, mungkin seperti itu. Kalau pembelajaran sendiri sudah berjalan baik mulai dari awal kegiatan inti sampai penutup sudah berjalan dengan baik. Ya gitu ya Pak ya. Jika Bapak melakukan refleksi, menurut Bapak bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri terutama untuk rangkaian kegiatan pembelajaran kemarin itu Pak? Gimana ya Bribka ya? Jujur sih sebetulnya kurang puas ya, dalam hati itu kurang puas karena inginnya saya itu murid bisa konsentrasi saat diskusi, saat pembagian kelompok. Kemarin saya coba mengawali dengan lagu Garuda Pancasila kemarin ya. Nah, selain untuk meningkatkan nasionalisme itu saya mengharap memancing kesiapan anak-anak gitu loh. Ya ternyata ya ada saja yang jawili koncone, mungkin seperti itu ya. Mungkin perlu ada modifikasi lagi ternyata ya. Mungkin seperti itu Bribka ya. Gitu ya Pak ya. Setelah Bapak memperhatikan nih hal-hal yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira langkah atau perbaikan Bapak untuk pembelajaran berikutnya apa Bapak? Untuk memperbaiki ya, mungkin caranya memusatkan perhatian murid selain menyanyikan lagu bersama, itu mungkin saya bisa penerapan mindfulness. Ya, mindfulness betul. Iya, mungkin mindfulnessnya bisa ditambah seperti mengajak murid memfokuskan diri untuk merenungkan makna sholat, mungkin seperti itu, diiringi musik mendukung, mungkin lebih bagus mungkin Bribka ya. Mungkin seperti itu. Atau ditambah ice breaking kemarin saya belum. Iya, lupa Win. Karena mungkin ada rotok dredeg itu gue Bribka ya. Iya Bapak, itu ide yang bagus Bapak. Iya, ice breakingnya belum. Murid-murid itu bisa lebih fokus. Iya. Mindfulness itu memang perlu dikembangkan lagi. Iya. Kalau kemarin Bapak sudah mempraktekkan ngajak nyanyi bersama, Iya. mungkin ini anak dibawa untuk merenung khususnya materi sholat Jumat. Sholat Jumat. Mungkin musiknya juga tentunya mendukung dengan materi ya Pak, Iya. supaya anak bisa memfokuskan pikirannya, ini kita mau belajar ini nih. Iya. Iya Bapak. Mungkin ada ide-ide yang lain Bapak? Ide yang lain mungkin untuk pembelajaran diferensiasinya
itu pada kegiatan selanjutnya mungkin saya kalau kemarin kan diferensiasi tentang produk ya, proses mungkin ya. Proses dari anak-anak, individu, kelompok suruh milih sendiri, terus tempat duduknya meskipun di dalam kelas. Nah mungkin untuk kedepannya mungkin hasil kerja atau produknya ya. Diferensiasi produk. Iya, diferensiasi produk mungkin. Itu rencana perbaikan yang bagus nih Pak untuk dalam pengembangan pembelajaran diferensiasinya. Kalau kemarin sudah proses, coba nanti ditambah lagi ke diferensiasi Produk, produknya. iya, ya, Bribka bisa dicoba mungkin kemarin. Ya memang dalam kegiatan pembelajaran kemarin Bapak sudah berusaha menciptakan pembelajaran berdifferensiasi proses. Meski ada beberapa catatan ya Pak ya. Iya, betul Bribka. Koreksi harapannya ya kedepannya lebih baik lagi dalam mengembangkan pelajaran yang berpusat pada murid dan melakukan diferensiasinya yang lebih baik lagi. Iya. Dari beberapa hal tadi yang sudah Bapak sampaikan ide-idenya, kira-kira nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk menjadi tindak lanjut dari apa yang sudah kita refleksikan? Kalau tindak lanjut mungkin mempersiapkan fokus konsentrasi murid dengan memperbaiki kompetensi sosial, emosionalnya dan mengembangkan pembelajaran diferensi prosesnya, memberi kesempatan pada murid untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan apa ya Bribka ya, mereka bisa memilih sendiri lingkungan sekolahnya, bisa di musola mungkin. Jadi tidak di dalam Iya, kelas tidak di dalam saja kelas gitu ya, saja. Iya, mungkin seperti itu Bribka. Betul nih, betul Pak. Apa yang sudah Bapak tadi rencanakan semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Amin, iya Bribka, amin. Nah, dari beberapa menit ini Pak kita ngobrol. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapat dari percakapan kita hari ini Pak? Yang pertama mungkin saya bisa refleksi diri saya untuk khususnya kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin Bribka. Ada beberapa mungkin yang harus dibetulkan, yang dikoreksi. Saya bisa menemukan tindak lanjut ke depannya supaya saya bisa lebih baik lagi. Contohnya dari kemarin diferensi proses, mungkin ke depannya saya bisa diferensiasi produknya. Iya, mungkin itu Bribka. Saya harap kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Amin, ya kemarin Bribka. kan memang sudah bagus. Saya lihat murid-murid juga mengikuti kegiatan pembelajaran juga dengan tertib. Setiap aktivitas pembelajaran juga sudah berjalan dengan baik. Bapak menyampaikan materinya juga sudah cukup baik. Iya Nah, Bribka. tinggal nanti dikembangkan untuk apa? Konsentrasi tadi Iya, ya. Pak. konsentrasi. Konsentrasinya, pengembangan diferensiasinya, pembelajaran diferensiasinya supaya anak-anak lebih antusias lagi belajar dan khususnya tentang materi sholat Jumat bisa dipraktekkan. Kemarin Iya. sudah buat video ya Pak Suruh ya. buat video. Oke. Ya, terima kasih Bribka atas pendampingannya. Semoga saya kedepannya bisa belajar terus sama Bribka ini. Wah, Bribka hebat ini. Sama-sama belajar Pak Nur, dari kegiatan ini juga menjadi pembelajaran buat saya sendiri. Oh iya Pak, jika suatu saat nanti Bapak ngajar lagi di kelas itu diizinkan nih Pak saya untuk ada di dalam untuk Wah, melakukan observasi. Pastilah Bribka, pasti diizinkan dengan senang hati. Saya bisa membantu Bribka, juga senang hati saya bisa. Terima kasih ya Pak ya buat percakapan kita hari ini. Sukses selalu untuk Pak Nur dan tetap semangat untuk meningkatkan Semangat. kualitas pembelajaran di kelas. Sama-sama Bribka. Selamat pagi ya Pak, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Siap Bribka, terima kasih juga.